Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Oke, kita lanjut pada pertemuan kedua. Jadi video ini adalah penjelasan tentang handout yang saya letakkan di pertemuan kedua, yakni mengenai overview keamanan jaringan ya. Jadi pada video ini kita akan melihat kira-kira ruang lingkup apa saja yang akan dibahas di dalam keamanan jaringan. Yang pertama ya, kita mulai dari definisi bahwa keamanan jaringan itu adalah sebuah upaya ya, yang intinya adalah melindungi data, baik yang disimpan atau yang lalu lalang. Lalu lalang ini artinya yang berjalan di dalam jaringan, baik itu secara virtual maupun secara fisik. Karena perlindungan keamanan itu pada dasarnya ada dua ya. Ada perlindungan virtual, ada perlindungan yang sifatnya fisik. Lalu perlindungan apa yang diberikan di dalam keamanan jaringan? Yang pertama adalah aksidental. Aksidental artinya terjadinya kecelakaan atau musibah ya, gangguan yang tidak diinginkan. Kemudian perlindungan dari intentional unauthorized disclosure, artinya pembukaan informasi secara ilegal ya. Jadi pembukaan dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki akses. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap modifikasi informasi atau modifikasi data. Nah, ini adalah definisi dan perlindungan ya, yang diberikan di dalam keamanan jaringan. Nah, ada tiga aspek yang menjadi tujuan dari keamanan jaringan. Aspek yang pertama adalah confidentiality ya, aspek kerahasiaan. Bahwa di dalam keamanan jaringan ini kita harus mengupayakan informasi itu benar-benar diterima oleh pihak yang legal ya, pihak yang resmi. Jadi kita menjaga informasi agar tidak dibuka oleh pihak-pihak yang tidak resmi. Yang kedua, aspek yang kedua dari tujuan keamanan jaringan adalah integritas. Bahwa dalam keamanan jaringan ini kita mengupayakan informasi itu sifatnya integritas. Jadi terjaga integritasnya. Artinya informasi yang keluar dari sumber sampai dengan ke penerima ini benar-benar informasi yang valid ya, tidak ada modifikasi, tidak ada penambahan maupun tidak ada pengurangan. Lalu yang terakhir, aspek yang akan dilindungi di dalam keamanan jaringan adalah availability atau ketersediaan. Bahwa dalam keamanan jaringan ini kita harus memastikan bahwa informasi ini harus selalu tersedia untuk pihak-pihak yang memang membutuhkan. Ini adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita ya, bahwa ketika terjadi permasalahan dalam keamanan jaringan, kita banyak menjustifikasi bahwa itu semua disebabkan oleh hacker. Nah, padahal sumber ancaman ini banyak sekali ya, bukan hanya dari hacker ya. Jadi ada dari sumber internal, ada pula sumber yang dari eksternal ya. Artinya tidak melulu bahwa gangguan atau permasalahan dalam keamanan jaringan ini selalu disebabkan oleh hacker. Nah, kita lihat sekarang sumber ancaman yang dari luar organisasi ya, atau ini yang biasanya disebabkan oleh hacker ya, hacker atau cracker ya. Dimana hacker ini ada klasifikasinya. Hacker ini dulu sudah pernah kita bahas di dalam perkuliahan cyber security ya, jenis-jenis hacker dan juga klasifikasinya ya. Silakan kalian diskusikan nanti di dalam forum yang sudah saya sediakan di Spada. Nah,
ini pun juga dulu sudah pernah kita bahas ya, ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh hacker dalam melakukan peretasan jaringan ya, dimulai dari information gathering sampai dengan menghapus jejak ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang umum yang meskipun mungkin bisa saja tidak semua hacker menggunakan pola ini, tetapi ini adalah pola yang umum digunakan oleh hacker ya. Mungkin nanti Anda bisa mencoba untuk melakukan review ya tentang dari perkuliahan cybersecurity yang dulu sudah kita lakukan bersama ya. Nah, kalau tadi adalah ancaman eksternal, selanjutnya ini adalah ancaman internal atau dari dalam organisasi ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan pihak internal ini menjadi ancaman ya. Bisa jadi karyawan yang merasa tidak puas ya, atau karyawan yang memang ingin mengambil keuntungan pribadi dari organisasi yang dia ikuti. Nah, terkadang juga ya, ancaman internal ini bisa datang dari hal-hal yang sebenarnya kita tidak pernah menduganya ya. Jadi bukan dari karyawan ya atau pihak internal, tetapi dari hal-hal yang sepele. Contoh misalkan dalam sebuah organisasi kita mengizinkan karyawan untuk menggunakan software email klien yang sembarang ya. Terkadang beberapa software ini dia sifatnya adalah malware ya. Kita tahu bahwasanya salah satu jenis malware itu di sana ada spyware ya, ada yang adware juga ya. Jadi beberapa software yang bisa menyadap informasi ya, membajak informasi, dan juga beberapa software yang mengganggu dengan memunculkan banyak iklan ya. Terkadang hal-hal yang sepele ini bisa menjadi sumber ancaman internal ya. Artinya sebenarnya di dalam keamanan jaringan ini ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi bukan hanya hacker, tetapi juga hal-hal sepele dan juga hal-hal yang sifatnya dari dalam organisasi. Lalu yang menjadi ancaman internal juga ya, adanya kecelakaan atau musibah ya. Bisa berupa lonjakan listrik ya, kegagalan hardware, atau mungkin bencana alam. Nah, aspek-aspek ini juga harus kita perhatikan ya di dalam menjaga keamanan jaringan. Oleh karenanya tadi definisi dari keamanan jaringan ini sebenarnya bukan mengamankan secara virtual saja, tetapi juga mengamankan secara fisik juga. Nah, karena ada banyak hal yang harus dilakukan di dalam keamanan jaringan, maka dalam menerapkan keamanan jaringan ini perlu dukungan manajemen ya, perlu pembiayaan ya, perlu aturan ya, sehingga nanti dari upaya keamanan jaringan ini akan muncul aturan-aturan ya, aturan-aturan yang sama-sama nanti akan digunakan ya, diterapkan untuk seluruh anggota organisasi. Nah, karena membutuhkan dukungan dari manajemen, maka sebagai seorang network admin ya, seorang tenaga IT, kita juga harus bisa menunjukkan seberapa penting keamanan jaringan itu tidak hanya secara lisan ya, tetapi juga harus ada data-datanya ya. Jadi kalau ada datanya, maka ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan dukungan dari manajemen ya. Kita mungkin bisa menunjukkan ya kerugian kalau misalkan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan keamanan jaringan. Nanti perusahaan atau organisasi bisa mengalami kerugian yang cukup besar ya. Itu semua harus kita tunjukkan dengan data-data yang valid dan terukur.
ini adalah kebijakan keamanan ya, security policy ya. Jadi security policy ini, kalau ini adalah sebuah dokumen, sebenarnya security policy ini adalah sebuah dokumen yang di dalamnya berisi tentang kebijakan-kebijakan untuk menjaga keamanan dalam jaringan ya. Gunanya adalah banyak hal sebenarnya security policy ini. Yang pertama, bisa digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran yang terkait dengan keamanan jaringan ya. Lalu yang kedua, security policy ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengimplementasikan keamanan jaringan. Kemudian identifikasi keabsahan, identifikasi hak akses, sampai juga dengan dasar kontrak dengan para pekerja. Artinya untuk memperkuat penerapan keamanan jaringan, bisa jadi ya penerapan security policy ini sifatnya adalah mandatori atau wajib ya. Bila tidak dipenuhi ya, organisasi bisa katakan misalkan memutus kontrak kerja ya. Sehingga bisa sebuah dokumen policy, security policy ini dijadikan sebagai dasar untuk mengatur kontrak kerja. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang diperlukan dalam menentukan security policy. Mungkin ini untuk menentukan security policy ini waktunya cukup lama ya, karena perlu kajian-kajian yang mendalam ya. Dan nanti hasil akhirnya security policy itu adalah sebuah dokumen yang lengkap ya. Kalau Anda ingin tahu contoh dari security policy, itu ada di sans.org ya. Di sana ada dokumen yang contoh ya, contoh dokumen komplit yang berisi mengenai kebijakan keamanan. Nah, ada 4 hal yang bisa dilakukan ya dalam mengaudit keamanan ya. Yang pertama adalah pengujian risiko ya, pengukuran risiko ya. Lalu pengujian celah ya. Pengujian celah, jadi menguji apakah sistem itu ada celahnya. Lalu yang ketiga adalah menentukan celah-celah yang sudah diketahui itu kita tentukan ya, kita pastikan di situ. Dan yang keempat adalah verifikasi kebijakan. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keamanan jaringan, yang pada intinya adalah di dalam keamanan jaringan ini yang kita urus, yang kita akan jaga ya, bukan hal-hal yang sifatnya virtual, namun juga sampai ke sifatnya fisik ya, sampai juga dengan kebijakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan dari handout overview keamanan jaringan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama.